Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini ketemu lagi dengan pelajaran agama ya. Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang bersih itu sehat ya. Sekarang kita mulai ke poin C ya. Sebelum Ibu lanjutkan, mari kita sama-sama membaca doa dulu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin ya. Anak-anak ibu yang soleh-soleha, sebelumnya silahkan disiapkan dulu buku paket, kemudian buku tulis ya. Sekiranya ada yang penting yang tidak ada di buku paketnya, tapi ibu jelaskan, maka dicatat penjelasan ibu ya yang tidak ada di buku. Oke, sudah siap semua? Siap ya? Hari ini, kemarin kita sudah mempraktekkan cara berwudu ya. Cara berwudu sudah kalian praktekkan semua. Mungkin ada yang masih belum ngirim ke ibu karena cuma beberapa yang mengirim ya. Nah, itu adalah salah satu tugas praktek. Jadi kalau tidak mengirim berarti tidak dapat nilai ya. Jadi boleh kalian misalkan mau hari ini mengirimnya nggak apa-apa, ibu masih tetap nunggu ya. Nah, itu kalau misalkan ada air kamu untuk menghilangkan hadas kecil, jadi dengan berwudu ya. Kalau berwudu seperti biasa dengan menggunakan air bersih ya. Tetapi kalau tidak ada air, boleh menggunakan atau bertayamum ya. Sekarang pengertian tentang tayamum atau kita akan belajar tentang tayamum. Sebelum melakukan sholat, lebih dulu kita akan mengambil air wudhu untuk mensucikan diri. Seperti yang sudah kalian praktekkan ya. Akan tetapi dalam berbagai kondisi, berwudhu bisa digantikan dengan tayamum ya. Tayamum dilakukan saat tengah berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk berwudhu. Contohnya seperti sakit keras ya, perjalanan jauh atau tidak ada air. Jadi kalau misalkan kalian mau dalam keadaan sakit tidak boleh kena air ya, maka sholatnya boleh wudhunya boleh diganti dengan tayamum ya. Atau dalam perjalanan sulit kalian mendapatkan air ya, itu dengan menggantikan wudhu dengan tayamum. Kemudian dalam kondisi apa? Tidak ada air ya. Jadi tayamum dilakukan saat tengah berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Contohnya memungkinkan untuk berwudhu. Contohnya sakit keras, perjalanan jauh atau tidak ada air itu ya. Perhatikan. Kemudian nah, ini tentang tayamum ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran seperti dalam firman Allah dalam Al-Qurannya surat keempat yaitu surah An-Nisa ayat 43. Ingat, dalil tentang tak dibolehkannya tayamum yaitu ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Ayo diperhatikan ya. Jadi kalau ditanya dalam Al-Quran surah tentang tayamum itu dalam surah apa? Maka kamu harus jawab dalam surah An-Nisa ayat 43. Yang artinya
Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu, ya. Tuh. Jadi tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib, ya. Nah, orang diperbolehkan tayamum apabila yang tadi tidak ada air, ya. Misalkan kalian sudah berusaha mencari air kemana-mana tetap tidak ada, maka bolehlah kamu mengganti wudhunya dengan tayamum. Nomor 2, yaitu dalam kondisi yang sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakit misalkan, ya. Menurut keterangan dokter, misalkan tidak boleh kena air, karena kalau terkena air akan tambah parah sakitnya. Nah, itu boleh mengganti wudhunya dengan bertayamum. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu dalam perjalanan atau musafir. Jadi musafir itu artinya dalam perjalanan dan sangat sulit mendapatkan air. Jadi boleh mengganti wudhunya dengan bertayamum. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan tayamum? Nih ya, yang pertama berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Bagaimana niatnya? Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma liraf'il hadasil asghari faradho lillahi ta'ala. Ulangi lagi, niat tayamum sambil diikutin ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma liraf'il hadasil asghari faradho lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Nah, caranya letakkan 2 tangan pada debu dan usap ke wajah. Lihat di gambar yang pertama. Ya, itu. Jadi kedua tangannya diletakkan di atas debu atau pasir yang bersih, yang suci, ya. Kemudian diusapkan ke wajah. Seperti kalian berwudu, ya. Jadi seluruh wajahnya diusap. Kemudian nomor 3, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Nomor yang ketiga yaitu meletakkan seperti tadi, ya, letakkan 2 tangan pada debu, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Itu, ya. Sekarang Ibu akan perlihatkan kepada kalian cara mempraktekkan tayamum, ya. Ada videonya, ya. Dulu perhatikan. Pertama, letakkan tangan, kemudian ya diusap ke seluruh wajah dengan merata. Ya. Kemudian usap telapak tangan kanan, tangan kiri, itu biasanya ditaruh lagi, ya, Nak, ya. Ditaruh lagi. Tuh, ya, tata cara tayamum. Dah. Itu tata cara tayamum, ya. Nih ya, coba dilihat yang di sini aja yang digambar. Yang pertama yaitu
letakkan tangan di atas debu, kemudian usapkan ke seluruh wajah. Selanjutnya letakkan lagi kedua tangan di atas debu atau pasir yang bersih, kemudian diusapkan kedua tangan. Pertama tentu saja ke tangan kanan dulu ya. Setelah tangan kanan baru dipindah ke tangan kiri ya. Sudah mengerti semua? Yang belum mengerti boleh kalian japri ke ibu ya, atau bisa tanya-tanya langsung ke WA ibu. Nah, karena hari ini mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, hari ini pelajaran agama kok nggak ada ulangan ya, atau penilaian harian. Nggak ada karena belum selesai. Ini karena tayamumnya baru ibu jelaskan. Nah, untuk PH atau penilaian harian untuk pelajaran 4, maka ibu ganti dengan ayo berlatih ya. Ini nomor 1 sampai nomor 10. Kalian kerjakan, ditulis dengan soalnya, kemudian kamu foto kirim lewat WA ibu. Ini sebagai pengganti PH pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat ya. Jadi kalau tidak mengumpulkan berarti kamu tidak mempunyai nilai harian pelajaran 4 ya. Ibu harap kalian mengerjakan dengan baik dan benar ya. Dibaca lagi sebelum mengerjakan soalnya, dibaca lagi pelajaran 4-nya dari mulai pertama kemudian sampai terakhir, sampai tayamum ya. Nih, kemudian kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 ya. Apa arti suci? Apa arti suci? Kan sudah ibu jelaskan. Kemudian apa arti bersih? Kemudian nomor 3, apakah ada perbedaan kotor dan najis? Jelaskan ya. Kemudian nomor 4, sebutkan contoh najis yang kamu ketahui. Ya, itu ada semua di atas ya, dijelaskan sudah sama ibu. Nomor 5, sebutkan hal-hal yang harus bersih ketika sholat. Apa saja yang harus bersih ketika sholat ya. Nomor 6, semua yang dipakai harus bersih. Sebutkan contohnya yang kamu pakai ya, apa saja yang harus bersih. Nomor 7, apa hadas besar dan hadas kecil itu? Sudah dijelaskan juga sama ibu ya, kemudian berikan contohnya. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan istinja? Istinja itu apa artinya maksudnya ya? Nomor 9, apa yang dimaksud dengan tayamum? Nah, itu yang barusan ibu jelaskan. Kemudian nomor 10, apa alasan boleh mengerjakan tayamum? Dijelaskan juga ya. Jadi sebelum kamu mengerjakan silahkan dibaca lagi dari awal di pelajaran 4 sampai akhir. Kemudian rangkumannya juga dibaca ya. Sudah siap semua? Harus mengerjakan karena ini adalah soal pengganti dari penilaian harian pelajaran 4 ya. Oke, sebelum ibu tutup, ini ada nyanyian tentang bersih itu sehat ya. Yuk nyanyi dulu ya. Refreshing dulu yuk semuanya. Ini lagunya yaitu di sini senang, di sana senang. Pasti semua tahu ya. Yuk 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Anak-anakku semuanya tetap harus menjaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Orang yang
mengaku dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat peduli dengan kebersihan. Karena salah satu diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam keadaan bersih dan suci. Ya, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan, bukan hanya sekarang karena musim corona ya, tapi tentu saja seterusnya kita harus selalu menjaga kebersihan agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima ya. Ingat, selain menjaga kebersihan rumah, juga lingkungan, tapi juga harus menjaga kesehatan diri sendiri ya, karena bersih itu sehat ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, mandi, sholat, ya, berwudu yang baik, beribadah. Tuh, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit ya. Wabah corona segera berlalu sehingga kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa ya, sekolahnya belajarnya di sekolah bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru ya. Sekian dari Ibu, silahkan mengerjakan soalnya. Tetap semangat. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.